wabarakatuh. Saya Sri Lestari Ningsih, NPM 1811010529, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video micro teaching tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Baik ya? Baik, alhamdulillah. Nah, kalau ibu bilang, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Nah, gimana kabarnya semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Di sini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Oh, masuk semua. Alhamdulillah masuk semua ya. Di sini kan kita akan mengenai pelajaran masuk pada materi kisah keteladanan Nabi Muhammad. Kita akan mengetahui apa saja kisah keteladanan Nabi Muhammad yang akan kita tiru untuk umat Islam. Nah, jadi di sini yuk kita buka halaman 130. Kita buka halaman 130. Dia akan di sini ibu akan menjelaskan tentang keteladanan Nabi Muhammad. Nah, di sini kalian amati, kalian simak apa yang telah ibu jelaskan ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan kisah keteladanan Nabi Muhammad. Nah, sebelumnya kita tuh berkaca pada zaman dahulu dengan pijakan yang penuh dengan kegelapan. Seiring berputarnya rotasi, kini telah penuh dengan terang benderang sebagai umat Islam. Lantas kita harus memiliki motivator dan panutan kelak untuk menginspirasi rona kehidupan sehingga untuk mewarnai jalan dakwah kita. Ya. Nah, jadi menginspirasi rona kehidupan, salah satunya inspiratornya itu seperti apa? Seluruh umat muslim, yaitu seperti apa? Kisah teladan Nabi Muhammad, sang motivator yang handal untuk kita jadikan role model. Nah, jadi di sini Nabi Muhammad itu adalah manusia pilihan yang kisah hidupnya itu menjadi suri teladan umat Islam di seluruh dunia. Ya. Nah, di mana semua perkataan dan perbuatan beliau itu merupakan kebaikan yang membawa petunjuk bagi umat Islam. Di sini ya, Nak ya. Dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Coba, di sini ada yang tahu? Coba bunyi surat Al-Ahzab 21 tersebut. Coba dibaca bukunya, boleh dibaca. Gimana bunyinya? Yuk, coba si Fahmi baca. Ya, bagus. Jadi di situ Allah itu berfirman yang telah ibu baca tadi, sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asma Allah. Kehidupan, kebaikan, dan kisah teladan yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menjadi pribadi lebih baik, Nabi Muhammad itu telah diutus oleh Allah sebagai seorang rasul dan pemimpin bagi umat Islam. Jadi Rasulullah itu memiliki segala keistimewaan dan sebagai rahmat untuk menuntun umatnya menuju jalan lurus yang diberikan oleh Allah. Kebaikannya yang mengharukan diiringi dengan akhlak yang mulia sehingga menjadi suri tauladan bagi umat di dunia. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai contoh suri tauladan bagi umat Islam. Nah, di sini anak ibu yang pinter, ada yang tahu nggak kisah teladan Nabi Muhammad itu seperti apa? Nggak ada yang tahu. Coba di sini ibu akan jelaskan ya. Jadi kisah teladan Nabi Muhammad yang pertama itu tentang kelembutan hatinya.
terhadap orang yang menyakitinya. Di sini ada sedikit cerita dulu. Nah, pada suatu hari di situ tuh ada seorang pengemis Yahudi buta yang selalu berteriak dan menghina Nabi. Pengemis tersebut tuh selalu ditemani oleh seorang yang senantiasa menyuapi dengan penuh lembut dan kasih sayang. Suatu waktu, ketika seseorang tersebut itu tidak datang kembali untuk menyuapi dan dia tergantikan oleh sahabat Rasulullah, yaitu siapa? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Seketika sang pengemis itu hanya ingin disuapi oleh seorang sebelumnya, dan rasa nyaman dan sayang itu mengisi hatinya. Kemudian satu sahabat Nabi terbaik itu berkata, "Memang benar bukan sayang setiap hari membawamu makanan dan memberimu suapan atas makanan itu. Aku memang tidak bisa selemah lembut orang itu, tapi ketahuilah bahwa aku adalah salah satu sahabat orang yang setiap hari menyuapimu tersebut." Nah, kemudian si pengemis buta itu terdiam sejenak dan dia bertanya kepada Abu Bakar, "Lantas siapa yang menyuapiku setiap hari?" Abu Bakar berkata, "Orang yang setiap hari menyuapimu, membawamu makan, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang selalu kau hina dan selalu kau rendahkan di depan orang banyak," jawab Abu Bakar di depan pengemis buta tersebut. Nah, kemudian sifat keteladanan Nabi yaitu yang senantiasa memberi dan mengasihi, ketulusan hatinya terhadap hamba sahaya, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, jadi di sini kesimpulannya, Nabi Muhammad itu adalah sosok manusia yang agung akhlaknya dan luhur budinya. Jika Allah memberikan pujian atas keluhuran budinya, tentu saja hal ini tidak main-main. Allah yang maha benar tidak akan pernah berbohong atas ucapannya. Sebagai umat Islam dan sekaligus umat Nabi, kita itu harus menjadikannya sebagai teladan utama yang harus kita ikuti anjurannya dan kita hindari semua larangannya. Semoga kita semua bisa mengikuti keteladanan Nabi dan kita bisa mencontoh perbuatan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang bisa Ibu sampaikan pada pelajaran pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Pada Allah Ibu mohon ampun. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.